Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiza Azara Sidik dari kelas 12 IPS 2 absen 34 akan menjelaskan konflik-konflik di Amerika Latin. Sejumlah perang besar di dunia telah tercatat dalam sejarah masyarakat internasional. Dari sejarah itu pula, fakta menunjukkan bahwa sejumlah perjanjian perdamaian selalu terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perang. Amerika Latin adalah wilayah yang banyak didatangi oleh para penjajah karena memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, sejarah perpolitikannya banyak diwarnai oleh negara-negara di luarnya. Pada abad ke-16, Spanyol dan Portugis pun menguasai wilayah Amerika Latin dengan kekerasan dan penaklukan yang sejalan dengan politik merkantilis pada masa itu. Berikut merupakan konflik-konflik yang terjadi di Amerika Latin. Yang pertama adalah konflik Kuba atau krisis rudal Kuba, yaitu Uni Soviet. Sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat telah mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat karena kemampuan merusaknya yang dapat menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya, atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Maka dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba ini. Negosiasi antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Kapal-kapal perang Amerika mengepung Kuba untuk memaksakan sebuah karantina terhadap semua pelayaran milik Kuba. Pesawat-pesawat pengebom mencari posisi di Florida dan bersiaga menghadapi serangan udara. Pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya, asalkan Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Yang kedua adalah konflik Nicaragua, yaitu Spanyol, meliputi munculnya oposisi terhadap kediktatoran Somoza pada 1960-an dan 1970-an, kampanye yang dipimpin oleh Front Pembebasan Nasional Sandinista atau FSLN untuk menggulingkan kediktatoran dengan kekerasan pada 1978 hingga 1979. Upaya selanjutnya dari FSLN untuk memerintah Nicaragua selama periode 1979 hingga 1990 dan perang kontra yang terjadi antara pemerintah Nicaragua pimpinan FSLN dan Kontras yang didukung oleh Amerika Serikat pada 1981 hingga 1990. Revolusi ini menandai periode penting di sejarah Nicaragua dan terungkap bahwa negara ini menjadi salah satu medan perang proksi dari Perang Dingin sehingga peristiwa di sana menjadi perhatian dunia. Permulaan penggulingan rezim Somoza pada 1978 hingga 1979 adalah peristiwa berdarah dan perang kontra pada 1980-an merenggut nyawa puluhan ribu orang di Nicaragua dan menjadi bahan perdebatan internasional yang sengit. Selama 1980-an, baik FSLN, kumpulan partai politik kiri, dan Kontras, kumpulan kelompok kontra-revolusioner sayap kanan, menerima sejumlah besar bantuan dari negara adik kuasa Perang Dingin, masing-masing Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang kontra berakhir setelah penandatanganan kesepakatan telak pada 1989 dan demobilisasi pasukan FSLN dan kontra. Dalam pemilihan umum kedua pada 1990, Partai Anti-Sandinista meraih suara mayoritas dan FSLN menyerahkan kekuasaannya. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.